di ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Jadi kiamat itu memiliki banyak nama ya, banyak sekali. Ada yang disebut sebagai Al-Qari'ah, ada yang disebut sebagai Zalzalah, atau ada hari guncangan itu ya. Kemudian ada yang juga disebut sebagai Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumuddin, ya, banyak. Nah, satu diantaranya disebut ini, Al-Qari'ah, menjelaskan tentang bagaimana kok Gus Glory kok bareng, bagaimana guncangan yang terjadi pada hari kiamat itu. Guncangan yang bukan guncangan biasa ya, bukan hanya bencana alam, tapi bencana semesta. Bencana semesta. Makanya disebut bertiga kali sini kalimat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Apakah hari yang menggetarkan itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa yang hari yang menggetarkan itu? Ini seperti nempeleng manusia berkali-kali, karena manusia ini sedang tidak aware terhadap kiamat itu sebesar apa. Saking tebalnya tutup dunia, sehingga manusia ini meremehkan hari kiamat, meremehkan posisi kejadian saat itu. Ya, padahal belum sampai hari kiamat, baru apa ya, orang berterbangan ketika diterbangkan oleh apa yang disebut sebagai kejadian apa ya, kejadian bencana yang diprediksi manusia, itu aja lo udah nggak karu-karuan. Jadi manusia ya begitu, merasa bahwa semuanya bisa dikendalikan. Padahal apa yang mereka bisa kendalikan? Mereka tsunami aja belum bisa kendalikan. Nggak bisa. Mereka nggak bisa mengendalikan. Ya, tapi ya manusia karena merasa bahwa mereka seolah-olah bisa mengendalikan, padahal nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu yang kadang perlu sadarkan dengan kondisi semacam ini. Ada beberapa ini ya, beberapa contoh kondisi yang mungkin sebagai gambaran saja, tapi jauh lebih dahsyat tentunya. Ini adalah klip dari film The Day After Tomorrow, yang mungkin bisa sebagai gambaran sebenarnya sebagaimana dahsyatnya sih kiamat. Kalau seandainya itu berupa tsunami, mungkin akan jauh dah seperti itu. Saya ingin tunjukkan lagi ya. Jadi kita enggak usah banyak ini trailer dari, saya ingin tunjukkan lagi juga. Ini adalah trailer dari film, tapi saya ingin memberikan. The Mayan calendar predicts the end of time will coincide
with a planetary alignment on the 21st of December of 2012. Ketika bumi sudah mereka seperti ini ya. Kate, I've rented a plane. Pack up the kids. The governor just said we're fine now. When they tell you not to panic, that's when you run! You call me back when you calm down. It seems the worst is over. Let's go! Holy... Kalau bumi begitu kan kita nggak tahu. Gotta get to the Santa Monica Airport! Take the freeway, it'll be half the time! It's not just here. It's the whole world. Ya. Oke. Saya hanya memberikan gambaran. Itu yang digambarkan oleh Hollywood. Tetapi tentu jauh lebih dahsyat lagi. Ayo kita ajak imajinasi keimanan kita untuk tidak hanya sekedar ini. Karena kalimat Al-Qari'ah itu kalimat yang sifatnya mengingatkan kita, loh kamu kok kayak nggak takut belas gitu, kamu kok kayak menganggap itu biasa bencana alam, kok hebat banget gitu loh. Nah padahal kamu nggak tahu sebenarnya seberapa dahsyatnya kiamat itu, nggak tahu, gitu. Terutama ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya itu, ya. Ini yang kadang manusia masih berpikir bahwa tidak apa-apa. Akhirnya apa? Manusia ya begitu, tidak kunjung berusaha untuk taat kepada Allah karena masih merasa bahwa aman-aman saja. Bahwa kiamat atau apapun nanti itu bisa disiasati dengan macam-macam. Tidak bisa. Terakhir ya, saya kasih satu klip lagi bagaimana jadi banyak ya yang bisa kita pelajari. Di situ disebutkan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, bahwa manusia akan saling bertanya-tanya tuh. Dalam ayat yang kemarin kita bahas dalam surat Al-Zalzalah, guncangan itu. Wa qalal insanu malaha. Ketika mereka mulai saling bertanya, baik mayat yang dikeluarkan dari kubur itu, mereka kemudian tolak-tolak, oh ini ternyata yang dulu dijanjikan Allah, kiamat itu. Tapi bagi yang masih hidup dan mengetahui kejadian yang luar biasa seperti itu, yang hancur-hancuran kayak itu, wa qalal insanu malaha, manusia berkata, apa ini? Ada apa ini? Karena kalimat dan terminologi kiamat udah jauh dari pikirannya. Selama ini yang dipikirkan ya wis itu tadi, bondo harta tadi, seperti ayat 8 dalam surat Al-Adiyat tadi, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, itu. Sehingga ya ketika ada kiamat itu, nah kita diingatkan sama Allah, saat watakunul jibalu kal aihnil mangfush,
Zaman bisa bayangkan ya, gunung yang sebegitu besar, tapi kata Allah akan dihambur-hamburkan. Jadi jauh dari bayangan kita. Karena itu bukan hanya kiamat yang dahsyat yang kita perlu pikirkan, tetapi apa persiapan kita untuk menghadapi kiamat itu. Itu yang terpenting. Ya. Dan seperti kita sudah pahami dan yakini bahwa ada dua kiamat, yakni kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra kita adalah ketika sakaratul maut, nyawa dicabut dari diri kita, dan kiamat kubro adalah ketika bumi ini dihancur lantakkan. Dan itu butuh persiapan dua-duanya, ya, yakni persiapan amal kebaikan kita. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, dinyatakan atau ditanyakan. Silakan. Wonten Bestori. Silakan Mas Jo. Adanya beberapa kejadian tentang gempa, tsunami, dan sebagainya. Setelah kejadian itu berlalu, biasanya selalu dijelaskan dengan teori-teori ilmiah. Misalkan kalau gempa, misalkan ini pergeseran lempeng dan sebagainya. Jadi tidak melihat bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Padahal saat ini kalau kita dengarkan, kalau kita melihatkan, sudah banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, bahkan banyaklah dalam hal agama itu menguasai, artinya secara teoritis. Tapi kenapa kok tidak ada satu statement pun bahwa itu adalah merupakan peringatan Allah, utamanya di media-media, baik media massa maupun media cetak ataupun media sosial itu. Matur suwun. Jadi ini semakin membuktikan bahwa terma tentang Dajjal itu bukan Dajjal yang kayak makhluk berupa Godzilla, tetapi sebuah serbuan peradaban salah. Satu di antara serbuan peradaban salah itu adalah kekuatan media. Nah, media ini sekarang sudah disetir oleh kaum kapitalis, kaum orientalis, yang memang berusaha mati-matian untuk menjauhkan manusia dari Quran, dari peringatan-peringatan Allah. Orang-orang kapitalis materialis itu ya berusaha agar manusia itu tidak tahu akhirat, tidak kenal kiamat. Kematian pun hanya dihubungkan dengan berhentinya seluruh sistem organ tubuh manusia ketika jantung berhenti berhubungan dengan itu aja. Ya. Kematian, ketika manusia berhenti jantungnya berdetak, itu kematian. Bahkan sebenarnya orang-orang yang tidak percaya agama, yang tidak percaya Tuhan, itu juga sudah memprediksi bahwa bumi ini pasti suatu saat akan berbenturan dengan planet lain. Tapi prediksi itu ya hanya sebatas bahwa hitung-hitungan kalkulasi astronomis dan matematis, itu aja. Bahwa kalau secara hukum fisika, nanti planet ini jalannya miring ke sini sekian derajat, dalam waktu 100 tahun ke depan itu sekian derajat miring,
meteor yang berada biasanya berkeliaran kalau sebentar lagi akan mepet ke galaksi ini gitu. Ya. Ya itu karena itu tadi ini sudah masuk ke sekuler. Masuk ke dunia yang sudah jauh dari spiritualitas. Itu loh. Nah, sekarang kenapa kok para tokoh agama atau ahli ayat, ahli Quran tidak memperingatkan itu? Nah, that question mark. Ada apa? Ya sama, kalau dulu umara atau para pejabat itu sowan ke para ulama. Jadi hubungan antara ulama dan umara itu, para umara pemerintahan itu sowan kepada ulama untuk meminta fatwa, untuk meminta restu, meminta arahan, meminta keputusan apakah sebuah kebijakan ini baik dan buruk. Itu. Nah, tapi sekarang dibalik. Beberapa atau kebanyakan ulama malah menghadap umara untuk meminta apa coba? Meminta apa? Nah, ini yang kemudian kisi-kisi keberanian untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, hilang. Itu energi untuk memperingatkan manusia juga hilang. Hilang. Kenapa? Karena tergerus oleh kepentingan duniawi. Makanya dulu Rasulullah Muhammad SAW pernah berdawuh bahwa aku itu lebih mengkhawatirkan kamu itu bukan hanya tentang jadal, tapi yang lebih aku khawatirkan kamu adalah ulama su'. Ulama su' itu apa? Yaitu seperti yang disampaikan oleh Pak Ju tadi. Yang tahu hafal Quran apa segala macam, tetapi memakai ayat-ayat itu dengan yang lebih profan, sebenarnya berkaitan dengan ancaman Allah, tetapi dipisahkan dari hal-hal kiamat. Entah ini hanya bencana alam dan seterusnya. Ya itu tadi, karena ketidakberanian, khawatir nanti kalau bencana dikaitkan dengan kiamat, dikit-dikit kiamat, kuno takut dibegitukan. Takut tersingkir, takut tidak laku. Gitu loh Pak Jo. Jadi kalau profesi agama itu dijadikan sebagai profesi mencari nafkah, ya akhirnya berjalannya profesi itu mengikuti hukum pasar. Hukum pasar itu kan hukum materi. Gitu loh. Sesuai dengan supply and demand. Ya, apa? Keinginan pasar ya ayat-ayat yang menyejukkan, ayat-ayat yang membuat orang kan gitu. Itu keinginan pasar. Jadi akhirnya dakwah ini menjadi kayak dagang. Ya umat. Siapa pasarnya? Ya umat. Umat nanti kalau kepengen begini, maka kita sebagai pedagang, kita akan carikan ayat yang sesuai dengan keinginan umat itu. Itu kan.
Nanti kalau ada perilaku umat yang seperti ini, padahal itu dilarang dan keliru menurut kacamata Quran, kita ya diamkan, nantilah kalau kita tegur bagaimana. Nah, gitu. Jadi akhirnya makin lama ya makin sedikit yang berani. Nah, begitu yang berani muncul, yang sudah tidak punya kepentingan apa-apa, maka akan dianggap ekstrim, aneh, sesat, radikal, dan seterusnya. Nah, ketika sampean dianggap ekstrim, sesat, dan lain sebagainya karena menyampaikan apa adanya, maka kata hadis Nabi, fatuba lil ghurabai, maka bergembiralah orang-orang yang asing. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok, didampingi dengan hujan rintik-rintik. Kadang bikin mager. Apa mager itu? Malas gerak, tapi jangan dong. Semangat. Ya. Alhamdulillah, matur suwun Gus Glory. Demikian ya. Sampai ketemu besok. Tetap semangat. Mudah-mudahan berkah alhamdulillah. Makasih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man barik Rabbina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaika wa nabdil tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa tastaghfiruka. Allahumma tahlina bab sama bab rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi rahmatil barakatuh. Rabbana mana faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa fa'na lana wa rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu